Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rosida. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Linda Rosida. Ada Nadia, ada Muhammad Syahdian Nur Atoni, ada Olga Yulia Sari Gomez, Rodatun Nisfia, dan Rini Wardani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang kecepatan pada mobil mainan dengan materi gerak lurus beraturan, mata kuliah IPA SD2, dosen pengampu Dr. Haji Rusman Syah SPD dan Arif Erta Kusuma SPD MPD. Baiklah, mari kita simak video prakteknya. Berikutnya, untuk data percobaan, diketahui bahwa massa mobil mainan adalah 0,25 kg. Untuk masing-masing beban, beban 1 memiliki massa 0,16 kg, beban 2 bermassa 0,31 kg, dan beban 3 bermassa 0,57 kg. Benda dalam keadaan diam dan dengan jarak yang ditempuh atau R yang sama, yaitu 1 meter. Adapun hasil waktu yang ditempuh mobil mainan dengan 3 jenis beban yang berbeda, yaitu untuk beban 1 didapat waktu 1,7 sekon, beban 2 0,79 sekon, dan beban 3 0,53 sekon. Selanjutnya saya akan membacakan tentang analisis data. Nah, untuk beban pertama ini delta R-nya 1 meter. Jadi untuk delta R ini beban pertama, beban kedua, dan beban ketiga itu sama, yaitu 1 meter. Nah, untuk waktu yang pertama yaitu 1,07 second. Dan untuk kecepatan beban pertama yaitu 0,935 meter per second. Selanjutnya yaitu beban kedua. Jadi waktu beban kedua ini yaitu 0,79 second. Dan untuk kecepatannya 1,266 meter per second. Yang terakhir ada beban ketiga.
Waktunya 0,53 second dan untuk kecepatannya 1,887 meter per second. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Faktor yang mempengaruhi GLB dari data yang kami peroleh yaitu massa beban. Karena semakin besar massa suatu beban, maka kecepatan yang kami peroleh akan semakin cepat. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 1 meter, maka akan semakin cepat pula. Sebaliknya, jika suatu beban semakin kecil massanya, maka kecepatan yang kami peroleh akan lebih lambat dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi Nuratoni dan di sini saya akan menjelaskan grafik dari data yang kami peroleh pada saat praktik menggunakan mobil mainan. Sebelumnya untuk bagian horizontal menandakan tentang waktu yang dilambangkan dengan T, dan pada bagian vertikal menandakan jarak yang dilambangkan dengan S. Dari data grafik tersebut dapat diterjemahkan untuk data dari beban ketiga, yaitu jarak tempuh yang diperlukan mobil untuk sampai ke ujung meja yaitu 1 meter, dan waktu yang diperoleh mobil saat diikatkan dengan beban 3 untuk sampai ke ujung meja yaitu 0,53 sekon. Untuk beban kedua, jarak yang ditempuh mobil untuk sampai ke ujung meja yaitu 1 meter, dan waktu yang diperoleh mobil saat diikatkan dengan beban kedua untuk sampai ke ujung meja yaitu 0,79 sekon. Nah, yang beban ke-1 yaitu jarak yang ditempuh mobil untuk sampai ke ujung meja adalah 1 meter, dan waktu yang diperoleh saat diikatkan dengan beban ke-1 untuk sampai ke ujung meja yaitu 1,07 sekon. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nadia, ingin melanjutkan materi di bagian kesimpulan. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Dengan beban yang berbeda, maka akan diperoleh waktu T yang berbeda dalam kecepatan P yang berbeda pula. Kecepatan yang kami peroleh yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan delta R per delta T. Baiklah, itu tadi video praktek dan hasil diskusi kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.